Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak mangut lele asap, makanan khas Jawa yang rasanya super lezat dan bikin nagih. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 ekor ikan lele asap. Teman-teman juga boleh menggunakan ikan lele yang masih segar, kemudian digoreng terlebih dahulu. Sesuaikan saja sama selera kalian. Sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur, setengah ruas jahe, 1 ruas kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di chopper. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, boleh menggunakan ketumbar bubuk. Dan seperti ini ya teman-teman untuk hasil bumbunya yang sudah dihaluskan. Sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan pelengkapnya ada cabai rawit merah, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 iris lengkuas. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini. Selanjutnya ada kemangi. Untuk kemanginya ini boleh banyak boleh sedikit, sesuaikan saja selera teman-teman ya. 1 bungkus santan instan, boleh menggunakan santan segar. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya tadi, ada lengkuas, serai, dan juga daun salam. Kemudian tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Tandanya sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Kemudian masukkan ikan lele asapnya. Kemudian kita tumis lagi sebentar ikan lele bersama bumbu supaya rasanya lebih sedap. Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Oke, seperti ini ya, sudah cukup kita menumisnya. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Dikira-kira saja ya untuk airnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya biarkan utuh saja seperti ini. Tambahkan 1 bungkus santan instan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita masak kembali dengan api kecil agar bumbu meresap sempurna. Masak hingga kuahnya sedikit menyusut dan matang sempurna. Oke teman-teman, setelah kuahnya sedikit menyusut, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk. Terakhir kita masukkan kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sebentar saja ya. Cukup sampai kemanginya layu. Oke teman-teman, dan ini hasilnya mangut lele asap sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan boleh dipindahkan di piring saji. Untuk kali ini tidak saya pindahkan di mangkok saji ya teman-teman, karena mangkoknya tidak ada yang besar. Jadi saya biarkan saja di wajan seperti ini. Jangan lupa sebelum disajikan taburi dulu bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang.
Mangut lele asap siap untuk disajikan. Pada video kali ini, saya memasak gulai ayam ala rumahan yang lezat dan mudah untuk disiapkan di rumah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada setengah kilogram ayam kampung. Ini ayamnya campur ya, ada bagian paha, sayap, dan juga ceker. Bagian dada juga campur aduk pokoknya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ayam broiler ya, tidak harus ayam kampung. Kebetulan ini tadi saya punya ayam kampung, jadi saya gunakan ayam kampung. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Selanjutnya bawang merah dan bawang putihnya ini saya potong-potong agar memudahkan saat nanti dihaluskan ya. Setelah selesai dipotong, langsung saja masukkan ke dalam blender atau chopper. Bahan bumbu selanjutnya ada kunyit, ketumbar, merica, jinten. Kemudian ada sedikit pala, 2 butir kemiri. Selanjutnya ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Sudah saya kukus terlebih dahulu. Dan inilah hasilnya bumbu yang sudah saya haluskan. Kemudian bahan bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, daun salam, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Untuk lengkuas, jahe, dan serainya ini saya geprek seperti ini ya. Oke, bahan selanjutnya ada santan encer dan juga santan kental. Ini dari kelapa segar ya, atau teman-teman juga bisa menggunakan santan instan. Langkah selanjutnya siapkan penggorengan. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis tanpa minyak dulu. Setelah airnya menyusut, bumbunya agak kering, baru kemudian tambahkan minyak secukupnya. Masukkan bumbu pelengkapnya tadi ada serai, daun salam, daun jeruk, jahe, dan lengkuas. Aduk-aduk kembali, tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang, warnanya berubah. Nah, ini ya aromanya sudah harum, warnanya sudah berubah. Masukkan ayam semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah semua tercampur merata, baru masukkan santan encernya dulu. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula, lalu aduk-aduk agar tercampur merata. Karena ini ayam yang saya gunakan itu ayam kampung, jadi saya merebusnya itu menggunakan santan encer dulu ya teman-teman. Dan teknik yang saya gunakan ini 5:37. Jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian tutup kembali. Setelah 5 menit matikan kompornya dan diamkan kurang lebih selama 30 menit biar hemat gas ya teman-teman.
Ini hasilnya setelah saya diamkan kurang lebih selama 30 menit. Aduk-aduk kembali dan nyalakan kompornya. Lalu masak kembali selama 7 menit atau sampai kuahnya ini menyusut, ayamnya empuk. Nah, ini ya kuahnya sudah menyusut. Kuah yang dari santan yang encer tadi sudah menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Baru kemudian masukkan santan kentalnya. Menggunakan cara seperti ini itu ya teman-teman, bumbunya itu meresap banget ke dalam ayamnya, gurih banget. Aduk-aduk terus sampai mendidih biar santannya tidak pecah. Taburi sedikit bawang merah goreng agar lebih gurih dan mantap tentunya. Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini rasanya sudah pas, sudah saya cicipi ya. Tinggal menunggu kuahnya ini mendidih. Nah, inilah ya, kuahnya sudah mendidih, tandanya sudah matang. Langsung saja matikan kompornya. Ayam ala rumahan yang lezat siap untuk disajikan. Kali ini saya membuat lodeh tahu dan kacang panjang. Rasanya enak banget, seger, gurih, pokoknya mantap pol. Untuk bahannya saya menggunakan 1 ikat kacang panjang atau 8 buah kacang panjang, potong-potong sesuai selera. Kemudian 3 kotak tahu putih, potong-potong sesuai selera teman-teman semua ya. Kalau saya potong-potong panjang, agak kecil seperti ini. Selanjutnya 8 buah bawang merah saya iris tipis-tipis, ini untuk digoreng buat taburan sayur. Bumbu halusnya menggunakan bawang merah, kemudian ada cabai, ini sudah saya rebus terlebih dahulu ya, kemiri, kencur, kunir, juga bawang putih, 2 sendok teh ketumbar. Kemudian saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini ya hasil bumbunya yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian ada santan kental dan juga santan encer. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, goreng dulu tahu putihnya. Jangan lupa dibalik. Goreng tahu sampai kering ya. Warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah matang. Angkat, tiriskan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Masih di wajan yang sama, selanjutnya goreng bawang merah. Ini untuk taburan sayurnya nanti ya, agar lebih sedap. Selesai, lanjut tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum ya. Beri jahe yang sudah digeprek, kemudian daun jeruk dan juga daun salam, serai juga. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Untuk ikan asapnya ini opsional ya, sesuai selera teman-teman saja. Kalau saya lebih suka dikasih ikan asap. Nah, kira-kira bumbunya seperti ini ya, sudah matang, aromanya sudah harum. Kemudian tambahkan santan yang encer. Aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Setelah mendidih, masukkan kacang panjangnya. Beri garam, kaldu jamur, dan juga gula. Aduk-aduk lagi.
Biarkan kacang panjangnya setengah matang, baru kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Jangan ditambah santan dulu ya teman-teman, biarkan bumbunya meresap ke dalam tahunya. Nah, kalau dirasa sudah meresap ke dalam tahu, baru kemudian masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk terus biar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini saya tambah garam lagi ya karena kurang asin. Ini sudah mulai mendidih, tapi saya aduk-aduk dulu biar tanek agar tidak cepat basi sayurnya nanti. Ini rasanya sudah pas ya teman-teman, biar tanek saja, jadi saya masih aduk-aduk terus. Jika dirasa sudah tanak, bisa matikan kompornya ya. Rasanya gurih, ada pedasnya. Sebelum disajikan, taburi bawang goreng terlebih dahulu biar lebih mantap. Nah, ini hasilnya, lodeh tahu dan kacang panjangnya, warnanya sangat cantik, menggugah selera. Kali ini saya mau berbagi resep menu harian, juga bisa untuk menu lebaran ya. Silahkan yuk simak videonya sampai selesai. Dan bahannya ini ada 1 ekor ayam kampung ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian kencur, kunir secukupnya, jintan, merica, juga ketumbar dan kemiri. Untuk pelengkap bumbunya ada daun salam, kemudian jahe secukupnya, daun jeruk, juga 1 batang serai. Dan ini untuk cabenya sudah saya rebus dulu ya teman-teman. Dan ini untuk santannya ada yang kental sama yang encer. Ini aku memarkan dulu batang serainya dan juga jahenya. Selanjutnya ini bumbunya mau saya haluskan ya. Ini saya menggunakan chopper saja. Lanjut kita tumis bumbunya dulu. Kita aduk-aduk sampai bumbunya mengering ya teman-teman, biar aroma sayurnya nanti harum banget, menambah rasa gurih di sayurnya. Ini saya juga masukkan bumbu pelengkapnya tadi ya, ada daun salam, 1 batang serai, jahe, sama daun jeruk. Bumbunya ini sudah matang sempurna ya, baunya harum banget ini. Lanjut kita masukkan ayam kampungnya, masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dulu sama bumbunya biar meresap ke dalam daging ayamnya. Yang baru bergabung di channel Ruka Masak, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, juga share ya jika bermanfaat. Setelah semuanya tercampur sama bumbu, kemudian saya tutup. Ini saya ungkep dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah ayamnya diungkep sama bumbu. Kemudian ini baru saya masukkan santan yang encernya dulu ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Ini sudah mendidih, kemudian ditutup, terus matikan kompornya. Akan kompornya lagi, ini sudah mendidih, kemudian saya tambahkan ada garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, juga gula pasir secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Masak sampai ayamnya ini empuk ya teman-teman.
Nah, ini ayamnya sudah empuk ya. Nah, ini saya tes dulu. Ayamnya empuk sempurna ya, karena pakai cara matikan kompor, ungkep, tutup rapat selama 30 menit, kemudian masak lagi sampai ayamnya empuk. Sebentar saja ini waktunya teman-teman. Lalu masukkan santan yang kental. Aduk-aduk biar santannya tidak pecah ya, biar menghasilkan kuah yang sangat sempurna, kental, gurih rasa kuahnya. Sudah mendidih, ini tandanya lodeh ayam kampungnya sudah matang. Bisa dicicipin ya teman-teman. Kalau ada yang kurang asin, kurang apa, bisa ditambah. Oh iya teman-teman, ini saya lupa ya, nggak kerekod, saya tambahkan bawang merah goreng juga. Hari ini saya memasak olahan telur puyuh dimasak santan, yaitu telur puyuh campur masak santan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1/4 kg telur puyuh yang sudah kita rebus terlebih dahulu dan sudah kita kupas kulitnya. Oke, kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya ada 5 buah kacang panjang. Untuk kacang panjangnya ini kita potongnya agak memanjang atau sesuai selera teman-teman. Kacang panjangnya ini boleh ditambah, boleh dikurangi, sesuaikan porsi teman-teman saja. Oke, setelah dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahu kotaknya kita potong menjadi 4 bagian seperti ini, atau bisa dipotong memanjang juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, boleh menggunakan kunyit bubuk, 2 butir kemiri, 7 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada bubuk. Oke, selanjutnya kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Bumbunya sudah halus. Untuk bahan pelengkapnya kita tambahkan cabai rawit merah, ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Untuk santannya kita gunakan santan instan saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya, sesuaikan selera. Oke, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, sudah cukup kita menggoreng tahunya seperti ini ya, sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Oke teman-teman, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini kita menggunakan kurang lebih 400 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan sepucuk sendok teh garam. Untuk garamnya sedikit dulu ya teman-teman, nanti bisa ditambahkan lagi kalau kurang.
setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Untuk sendok teh gula pasir. Selanjutnya masukkan telur puyuh yang sudah kita kupas tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sebentar. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi dan juga kacang panjang. Cabai rawit merahnya sama kita masukkan juga. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kacangnya matang. Oke teman-teman, ini kacang panjangnya sudah matang. Selanjutnya kita masukkan santan instannya. Untuk santannya ini kita gunakan setengah saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau teman-teman suka kuahnya yang lebih kental lagi, boleh menggunakan santan instannya 1 bungkus ya. Bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau saya lebih suka yang tidak terlalu kental, jadi saya gunakan setengahnya saja. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian bisa kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur puyuh campur masak santan sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Telur puyuh campur masak santan siap untuk disajikan.